Bertemu lagi dengan Afwin SW. Kali ini saya akan membahas tentang masalah-masalah yang sering dihadapi oleh pengajar BIPA dan solusinya. Oke, masalah yang pertama adalah bagi pengajar BIPA yang masih pemula. Biasanya masalah yang paling sering dihadapi adalah rasa gugup, nervous, tegang, malu-malu begitu ya. Itu sebenarnya adalah masalah klasik karena memang jika kita masih menjadi pengajar BIPA pemula itu kan belum terbiasa menghadapi bule, misal orang-orang dari negara manapun bercampur-campur kadang-kadang ya. Karena belum terbiasa itu, maka kita nervous, gugup, dak-dik-duk dan lain-lain. Cara mengatasinya adalah begini. Ketika kita sudah menjadi bagian dari masyarakat internasional, bahwa kita pengajar BIPA ini sudah menjadi bagian dari masyarakat internasional, berhubungan langsung dengan orang-orang dari negara manapun begitu ya, maka kita harus ingat pepatah, everybody is equal. Jadi semua orang itu sebenarnya sama, bergantung kitanya. Nah, kalau kita sudah berpikir bahwa oh everybody is equal, saya mau berhadapan dengan siapapun, itu kita tidak harus nervous. Karena memang saya sering sekali juga menjumpai orang Indonesia yang kalau berhadapan langsung dengan katakanlah bule misal, berhadapan langsung dengan orang Amerika, Eropa, orang-orang dari negara maju begitu, sering sekali saya melihat ada orang Indonesia yang merasa inferior atau minder begitu ketika berhadapan langsung dengan mereka. Itu seharusnya tidak ada di dalam diri pengajar BIPA. Dan kita juga harus ingat dengan salah satu lagu, dunia ini panggung sandiwara. Kalau dunia ini panggung sandiwara berarti kita sedang berperan sebagai pengajar BIPA. Nah, seharusnya kita bisa berperan dengan sebaik-baiknya begitu ya. Maksudnya, kita harus menyiapkan diri benar-benar. Misalnya, sebelum mengajar BIPA itu kita harus sudah mempelajari semua materi yang akan kita bahas. Kita harus menguasai pengetahuan-pengetahuan terkait dengan materi dan terkait dengan kebipaan. Juga kita harus profesional ketika berperan sebagai pengajar BIPA itu. Misalnya berpenampilan menarik. Maksud dari penampilan menarik bukan berarti harus cantik dan harus ganteng gitu, bukan. Maksudnya kita harus berpenampilan yang rapi, menarik, yang anggaplah kita sebagai orang lain itu suka melihat diri kita sendiri begitu. Jadi harus berisi di luar maupun di dalam. Nah, ketika kita sudah bisa menjadi pengajar BIPA yang profesional, menarik seperti itu, maka kemungkinan besar tidak akan lagi terjadi nervous dalam diri kita sebagai pengajar BIPA. Begitu. Yang kedua adalah kadang-kadang murid suka ngatur kelas. Maksudnya gimana tuh? Kita mengajar murid-murid Indonesia dan kita mengajar murid-murid yang dari negara-negara yang berbeda. Itu berbeda loh. Kadang budaya yang berbeda juga membentuk apa yang mereka lakukan juga berbeda. Misalnya mereka lebih suka berbahasa secara langsung. Misalnya, oh I don't like it, oh it's bad. Mereka bisa langsung bicara seperti itu saat kita melakukan sesuatu gitu. Nah, bayangkan jika kita sebagai pengajar BIPA sedang di tengah-tengah mengajar, kemudian ada pembelajar BIPA yang protes begitu ya. Oh, saya tidak mau belajar yang begini. Oh, saya maunya belajar yang begini. Lebih ke mengatur begitu. Nah, cara mengatasi keadaan yang seperti itu adalah dengan cara kita harus terus mengupgrade, memperbaiki kemampuan mengajar kita. Tidak semua pengajar BIPA itu berasal dari lulusan pendidikan. Ada juga pengajar BIPA yang dari non-pendidikan. Maka di sini entah kita pengajar BIPA dari lulusan pendidikan atau lulusan non-pendidikan, kita harus memiliki kemampuan mengajar yang baik. Kita harus memiliki keilmuan cara mengajar BIPA yang baik dan benar begitu. Nah, berkaitan dengan ini, maka
menentukan dan menyampaikan tujuan pembelajaran itu menjadi sesuatu yang penting. Biasanya kan di awal begitu ya, kita menyampaikan tujuan pembelajaran kita adalah ini, sehingga kita bisa menentukan metode pembelajaran yang tepat, yang harus kita lakukan itu apa sih gitu. Karena tujuan pembelajaran itulah yang harus kita capai dan di situ tolok ukur kita. Sehingga kita juga tidak asal memilih metode pembelajaran yang mana yang saya pakai. Oh, saya akan menggunakan media pembelajaran yang mana. Oh, pembelajaran yang menarik, yang asik itu gimana sih? Itu bisa kita tentukan ketika kita sudah memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan kita memiliki kemampuan mengajar yang baik begitu. Maka tidak akan ada lagi murid yang mengatur gurunya begitu, karena semua sudah terlaksana dengan jelas. Yang ketiga, kadang-kadang pembelajar kurang menghargai budaya Indonesia. Budaya Indonesia yang dibahas di dalam pembelajaran BIPA itu biasanya bisa secara implisit ada di dalam pembelajaran BIPA, misal ada di dalam teks yang sedang dibaca atau ada di dalam topik yang sedang dibicarakan begitu, atau secara eksplisit, secara spesifik dijadikan sebagai satu mata kuliah budaya Indonesia misal. Jadi pasti dibahas tentang budaya Indonesia. Nah, dalam pembahasan ini saya akan membagi menjadi dua bahasan. Yang pertama, pembelajar kurang menghargai budaya Indonesia saat mereka harus datang ke Indonesia. Biasanya kan ada beasiswa atau program BIPA yang mengharuskan mahasiswa BIPA itu datang ke Indonesia begitu ya. Jadi dari negara manapun datang ke Indonesia untuk belajar BIPA begitu. Nah, jika keadaannya seperti itu, maka kita harus ingat peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa artinya? Ketika mereka datang ke Indonesia, maka mereka harus mengetahui budaya Indonesia. Mereka harus mengetahui bagaimana cara hidup di Indonesia, sehingga mereka tidak berhadapan dengan masalah-masalah yang ada. Contoh saja, mereka harus paham tentang bagaimana cara berpakaian di Indonesia, bagaimana cara berbicara di Indonesia, bagaimana cara hidup di Indonesia begitu ya. Nah, itu kan berhubungan dengan budaya Indonesia atau kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia. Nah, bahasan yang kedua adalah ketika pembelajar BIPA itu tidak harus datang ke Indonesia atau mereka sudah di dalam kelas begitu. Misalnya belajar BIPA secara daring. Kadang-kadang kan ada yang kurang menghargai budaya Indonesia yang sedang dibahas. Misal, kita sedang mengajarkan tentang bagaimana budaya Indonesia dalam siklus hidup manusia. Biasanya kan bisa tuh dibahas ketika bayi dalam kandungan. Dalam budaya Indonesia ada suatu upacara adat, misal harus melakukan ini, atau ada acara selamatan begitu. Kemudian ketika bayi sudah lahir, secara adat harus begini, atau ketika sudah besar, ketika menikah, sampai ketika sudah meninggal, itu ada budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia misal. Ini hanya contoh ya. Misal ada pembelajar BIPA yang dari negara yang maju sekali, modern sekali, kemudian mereka bisa berkata, oh saya tidak suka membahas ini, oh saya tidak percaya itu, oh itu sangat kuno, oh itu sangat primitif misal. Bisa jadi terjadi seperti itu. Atau mungkin pembelajar BIPA dari daerah timur misal mereka bicara, itu dosa, itu syaiton, itu syirik misal. Sangat mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Maka begini, kita sebagai pengajar BIPA itu bisa menjelaskan kepada mereka bahwa budaya Indonesia yang sedang kita bahas ini murni kita membahas secara perspektif keilmuan. Bukan berarti saya sedang mendoktrin Anda supaya percaya A sampai Z. Kita sedang membahas ini dari sisi keilmuan, dari sisi pengetahuan, begitu. Jadi semua itu jelas ya. Kemudian yang keempat adalah masalah kedisiplinan. Nah, masalah kedisiplinan ini juga akan saya bagi menjadi dua. Bisa jadi pengajarnya yang kurang disiplin, bisa jadi pembelajarnya yang kurang disiplin. Case pertama adalah pengajarnya yang kurang disiplin. Misal,
Karena ada stereotip bahwa orang Indonesia itu terkenal dengan jam karat. Orang Indonesia itu biasanya tidak disiplin. Saya masuk kelas telat 15 menit aja lah. Seperti itu misal. Nah, maka kita sebagai pengajar BIPA, kita mewakili orang Indonesia, kita representasi dari orang Indonesia, seharusnya kita memberi contoh yang baik. Kita patahkan stereotip yang kurang bagus itu. Dari diri kita sendiri, kita harus disiplin mengajar BIPA secara profesional, masuk tepat waktu, memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu, dengan baik dan benar. Maka kemungkinan besar tidak akan ada lagi stereotip yang kurang menyenangkan itu, ya. Kemudian yang kedua, jika yang kurang disiplin itu adalah pembelajarnya, muridnya begitu, itu juga sering terjadi. Misal pembelajar BIPA yang harus datang ke Indonesia, mereka harus menyesuaikan jam. Misalnya pembelajar yang dari daerah timur, misal dari Mesir, Azerbaijan, Arab misal, atau dari Perancis misal datang ke Indonesia. Perbedaan waktu antara Indonesia dan negara mereka itu beda sekali, jauh sekali. Sehingga biasanya mereka datang ke Indonesia itu masih harus menyesuaikan jam tidur mereka, yang biasanya di sana masih pagi, di sini sudah siang atau hampir sore misalnya. Jadi mereka masih beradaptasi dan sering sekali terjadi tidak bisa bangun pagi, akhirnya terlambat dan tidak disiplin misal. Itu kalau mereka harus datang ke Indonesia. Tapi kalau pembelajaran secara daring misal, juga kendalanya ada di perbedaan waktu yang jauh sekali itu. Misalnya kita bisa mengajar pada siang hari, kita pengajar BIPA ada di Indonesia. Bisa jadi pembelajar yang ada di Perancis itu di sana masih dini hari. Jadi untuk persoalan disiplin ini dan untuk persoalan waktu ini kita harus bicarakan di awal. Enaknya gimana begitu? Kalau misal pukul sekian di sana jadinya pukul berapa, di sini pukul berapa? Kita semua oke enggak dengan itu begitu. Jadi itu harus dibicarakan supaya terjadi kedisiplinan yang baik sesuai dengan yang kita inginkan begitu. Kemudian masalah yang kelima adalah kadang-kadang pembelajar BIPA tidak mengerjakan tugas. Nah, kok bisa gitu? Katanya orang asing itu disiplin, kok nggak mengerjakan tugas? Ya, sering juga terjadi pembelajar tidak mengerjakan tugas. Dan bagaimana cara mengatasi itu? Kita sebagai pengajar BIPA harus memastikan 3 hal sebelum memberikan tugas. Pertama, kita harus memastikan bahwa mereka, pembelajar BIPA itu paham tentang topik yang sedang kita bahas, paham tentang materi yang sedang kita ajarkan. Berarti minimal kita sudah menjelaskan, kita sudah memastikan bahwa mereka sudah paham tentang materi. Kedua, kita memberikan tugas itu sesuai dengan materi yang sedang kita ajarkan. Misal, materi yang sedang kita ajarkan adalah teks persuasi misal, atau tentang produk Indonesia misal, maka kita memberikan tugas pun yang berhubungan dengan itu, jangan sampai melenceng begitu. Ketiga, kita harus memastikan mereka, pembelajar BIPA itu paham tentang apa yang harus dilakukan dalam mengerjakan tugas itu. Jadi ketika kita memberikan tugas, itu kita harus menjelaskan secara detail. Misalnya kita memberikan tugas membuat video promosi satu produk Indonesia misal. Ya, kita harus menjelaskan videonya itu berupa video potret atau landscape. Video itu durasi minimal berapa menit, maksimal berapa menit. Video itu harus berisi apa saja. Bahasa dalam video itu harus bagaimana. Semua harus kita jelaskan secara detail sehingga pembelajar itu paham tentang apa yang harus mereka kerjakan. Begitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta marah karena mereka tidak mengerjakan.
Tapi kita juga harus memastikan bahwa kita sudah memberikan tugas dan menjelaskan dengan baik dan benar. Begitu. Itulah masalah-masalah yang sering sekali dihadapi oleh pengajar BIPA dan solusinya. Terima kasih sudah mengikuti video sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!